7 dm. This is added with CO2, right? Iya, berkaitan sama CO2. Sorry. Ada mesin safety-nya. Kita langsung aja ya, coba pakai ini sininya apa ini masuk. Ternyata perlu ada informasi density, informasinya nggak lengkap. Oke, mass of octane, burn ini density-nya, density octane. Kita mencari mass, berarti mencari mass fuel-nya, gitu ya. Ini kan cm cube, ini 7000, jadi sekian gram. Nah, kemudian how many mole? How many mole berarti divided by mR-nya ya, ketemu mol, jadi molnya sekian, kemudian ini times 8, 345 mol kalikan 44. Oke, ini 15,2 kilo. Oke, footprintnya berarti only connected with carbon ya. Coba Oke, jadi hanya sifatnya how many carbon maksudnya ya di sini footprintnya. Oke. Kita diskusi. Oke, working out carbon footprint ini berkaitan sama using electricity. Wow, ini more complicated because it's dependent how electricity is generated. Okay, the carbon footprint from watching television for 1 hour, kemudian a day for a year, can be estimated by make some assumption. Oke, semuanya butuh assumption. Nah, karena dia ya pasti nggak akan nggak akan stabil. Hari pertama nonton berapa jam, hari kedua nonton berapa jam, gitu ya. Nah, di sini assumption 100 watt. Kalau misalkan per tahun use, ya sudah, berarti ini 100 watt dikalikan 365 hour, kurang lebih menjadikan ini 36 kWh. Nah, kemudian to see how much CO2 this correspondent to, we have to consider the proportion electricity in our country is generated from a coal. Misalkan dihasilkan dari coal, ini producing a lot CO2. Jadi bisa coal, ini bisa natural gas, bisa nuclear energy, bisa renewable resource ya. Kemudian CO2 emission associated with this method generation. Bentar. Nah, jadi semuanya harus ada data. Ini mah estimation yang ada. Jadi CO2 equivalent per kWh
Maksudnya apa nih? Oke, berarti ini mah pakai assumption 1 kWh kurang lebih dia menghasilkan CO2-nya adalah 700 gram CO2 gitu ya. Jadi ini semuanya udah dihitung. Nah, dengan metode apa bla 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 bla, kemudian dapat ini. Ya. Oh iya. Jadinya oke, 1 kWh 700 gram CO2. Nah, 365 kWh di sini pemakaian television, TV. Nah, jadinya dia setara dengan 26 kilo dari CO2. Nah, this calculation consider only energy. Oke, ini berkaitan sama using television ya. Do not does not take into account carbon footprint associated with production of television, the delivery, installation, and disposal. Ya ampun, oke. Jadi ini detailnya. Jadi ada TV. Jadi consumption TV-nya itu 100 ini watt. Jadi dia 700 gram. Nah, untuk detailnya dia belum ini. Ya produksi TV-nya aja berapa, pengiriman aja pakai fuelnya berapa, installationnya pakai apa, nah disposalnya gimana. Nah, jadi ini mah untuk detail-detail ya, luar biasa. Nah, oke, kita jawab yang ini nomor 7. Ya. The mass of CO2. Ya. Per gram fuel, kemudian per gram energi. Ethanol. Ya itu. Saya tak ambil minum bentar ya. Oh iya. Kuning merah ya. Atau pakai bumbu rujak ya sama cuka juga enak ya. Yang dibanci.
sekolah. Iya. Balik emang sih ya. What is the formula for Untuk for ini ya, gram per gram ini ya. Berarti carinya gini, ethanol C2H5OH when burned they will form CO2 and H2O. Kalau ini 2 carbons, yang ini 6 3, yang ini akhirnya 3 oksigen. Nah ini kan 1 gram misalkan, 1 gram 1 gram. Nah kalau 1 gram artinya kita hitung MR-nya di sini. MR yang di sini kita hitung. MR-nya berapa nih? C-nya 12, hydrogen itu 1O16. Nah, kau hitung di berapa nih? Kalau Rafael hitung. 30 to 46. 46, okay. Nah, ini 46. And then MrCO2 44. yes 44. Nah sekarang how many gram CO2 form from the combustion 1 gram fuel? 2 moles, ya? Ya, ini 2. Tapi yang ini how many moles of ethanol use? Only 1 mole. Oke, di sini 1 gram, jadi harus 1 divided by 46 kita. Yang ini dikalikan 1/16. Ini adalah mole CO2. Berarti mass-nya adalah ini 1/46 twice kali 44 gitu ya. Oke, ini adalah gram CO2 form by 1 gram ya. Jadi kalau kita melihat caranya, berarti kita make a question seperti yang sebelumnya adalah gini, ada 2, kemudian MrCO2 nya berapa, itu adalah 44, kemudian divided by MR dari ethanol, jadi 46. Ya, udah langsung dihitung. Ini gram per 1 gram fuel. Oke, nah ini ethanol. Now try to find hexane. Hexane is H5. C berapa? C5H. Kalau C5 itu adalah 10. Yeah. 14. Berapa? C6H14. Yeah, good. Oke, dihitung sekarang. 14.
and then we have to shift the 2 grams. So 1 over 12 times 6. So 56. Kalau dihitung kalkulator dapat berapa? Right? Kalau dihitung kalkulator Oh, berapa dia angkanya? Titik koma berapa? times 6 times 4. I get 3 Iya. grams. Oke, very good. Nah, di sini artinya kalau etanol itu menghasilkan CO2-nya lebih banyak ya dibandingkan lebih rendah. Kalau etanol lebih rendah, kalau si 6H14 lebih banyak ya. Oke, per gramnya. Oke. Nah, sekarang kita mau menghitung kalau dia fuel burn. Ini per energy release sekarang. Per energy. Berarti yang ini sekarang paling enggak ini misalkan C2H5 ini kan dia sama yang ini 1 mol. Berarti ini pasti akan menghasilkan 2 mol itu ya. Yes. Berarti 2 mol kali 44 ini gram CO2 dibagi sama yang ini 1367 kilojoule ya. Berarti ini dapat angka Wait, is it so? Oh, ya no, sorry. 64 ini gram, jadi ini over kilojoule ya, 1 kilojoule energi. Nah, sekarang hitung kalau untuk si hexane. Nah, sekarang hexane. Six times 40. Ya. 2, 6, 4, 1, 6, 0.0634 Ya. gram per Yes. kilojoule. Oke. Oh, ternyata energinya sama-sama ya. Oke, nah kurang lebih kalau di sini Rafael akan pilih yang mana? I would choose the ethanol because they use last time. Oke, setuju. Jadi karena ini sama, ya sama. Artinya kan karena yang diperlukan itu adalah energi, gitu ya, energi. Nah, per energinya hasilnya sama. Oke, lebih baik berarti cari yang menghasilkan karbon dioksida lebih sedikit per gram fuelnya. Gitu, oke. Nah, sekarang number yang D. Yang D. Oke.
kerjain dulu ya. Oh ya. Saya tak bentar nelpon bentar. Ya baru selesai dia.
hujan udah berhenti. Udah seberapa tadi tuh?
Iya, online. Online. Halo, Hello. sorry. Oh, I don't have to. Ya, I found the mass, Heeh. but then I don't know what to do with the mass per 100 kilogram. Kilometers, yeah. Mass per, oke, per 100 kilometer ya. Berarti, oke, berarti udah yang Rafael kerjain, berarti udah dikalikan ini. And then I did the equation. I balanced the equation of Equation, oke. Ketemunya angkanya berapa? 2, 20, 16, and 18. 2, 20, 2, Oh no, for the mass. 0.0, 0 point 0.065. Sorry. 0.05624. 5, 6, 2, 4. Yeah. Oke. Ini mah gram per 100 km ya. Oke, kalau yang B gimana dapatnya? Udah. Sorry? Kalau yang B udah dihitung. Oh, belum. Oke. Uh, Coba hitung dulu, saya tak ngecek yang B, yang A. okay. Oke. Berarti oke, Met. Online cina pak, nggak boleh keluar cina. Kata dia sama mami nggak boleh keluar. Nah, ini coba kita yang
kita ini discuss yang 8A. Oke, view-nya 8. Berarti ini 8000 cm cube kali 0,703 berarti ya. 8000 Oh, so, gitu ya. oh, Nah ini view-nya berarti C8H18. Nah kemudian kita cari CO2 nya. Berarti kalau CO2 nya kurang lebih C8H18, ininya 8 CO2. Kalau kita menghitung MR nya ini ketemunya adalah 114. Kemudian yang ini berarti molnya kita hitung 5624 divided 114. Nah kemudian itu dikalikan 8. Oke 8 gitu ya. Ini adalah gram. Ini mol. Kemudian di sini mass CO2-nya berarti 5624 114 times 8 times 44. Oh iya. 5624 Dari rumah. Ada Pak. Pak, ada Pak. Oke, Jelas. Kalau kita aktif. iya. Pagi-pagi dan malam Udah ini. Ketujuh. Nah, sekarang berarti ini mass CO2. Nah, oke. Berarti mass CO2-nya yang produce in 200 ya kilometer. Berarti untuk mencari 250. 250 ya. Nah, oke. Ini dibagi 250. Berarti per 1 kilometernya itu adalah 694613 ini gram CO2. Nah per 100-nya berarti 6946,13 over 100 kilometer. Gitu ya. Oke, done. Jadi 6946. and then do we need to divide or? Nggak perlu divided, berarti udah ini soalnya cara memang mencarinya dibagi 250 dulu untuk know 1 kilometernya, kemudian times yang atas sama yang bawah times 100 ya gitu. Oke, now try to find B gitu ya. B.
We got one, two, sorry, one, Berapa? 1.5, Ya, 1.6, 16, 6.2 over 100 6, kilometer. 2, Uh-huh. point 100. Oh no, sorry. 1.516.62. Point 62. Yeah. Point 62 over 100 ya. Yeah. Oke, ini 1,145. Oke, nah coba yang Rafael lakukan apa step pertama. Jadi saya dapat different answer. Coba. I find oh sorry, okay, so I find Yep. 10,000 10,000, okay. times 0.703. Yes. And then 7,000 okay. 7,030 Yeah, 7,030. Okay, gram. And then divide by 144. Oh sorry, 114 114. Okay. times 8 times 44. Okay. What the value of you get? Oh, okay. Oh, I did that one wrong. Oke, coba ini perbaiki dulu. Uh, 76. Yang mana? 6 divided by Ya. 250. 250. Oh, hati-hati. Not 250. Karena dia ting datanya ini. Oh, Jadi dia different problem jadinya. 1145 of 6. Yes. 18.958 over times 100. Oke, ulangi lagi berapa? 18.958 Yes. Oke. Yeah. Ya, ini gram, ini per 1 kilometer ya. Yeah. Jadi kalau 195.8 each 100 kilo. Nah, sekarang kira-kira mana yang lebih baik nih? Mana yang lebih better? Jadi car siapa yang katakan lebih better kayaknya? Soalnya dua-duanya pakai car. Apa ya? Hold on. Yang ini yang ini Second one. A or B? B. Iya, oke. Karena B-nya itu produce less CO2 gitu ya. Iya, oke. Nah, saya baru menangkap, oh ternyata memang ini poin yang menjadi penting. Kenapa CO2 yang katakan di measure? Karena CO2 itu yang menyebabkan greenhouse, iya greenhouse effect ya. Jadi si CO2 itu perlu di measure. Karena kalau nggak di measure, ya dia cukup bahaya. Kalau maksudnya begini, ini Earth, ini atmosphere, gitu ya. Dia ada plant, ada human, nah kemudian plant, nah kemudian semuanya kan pasti ada respiration ya. Respiration release CO2. Nah CO2 pasti there is in atmosphere. Then CO2 will absorbed by the plant and kemudian become a carbon cycle.
ya carbon cycle. Jadi muter tahapannya, ya misal lewat human, nah kemudian CO2, nah kemudian pakai plant, gitu ya, plant, kemudian fruit, nah kemudian pakai ini animal misalkan, nah kemudian animal dimakan oleh si human. Ya, nah jadi they are carbon cycle. Nah, kalau fuel, jadi apalagi misalkan dari crude oil, nah crude oil kan ada di permukaan bumi, di dalam banget. Nah, ini sengaja dikeluarin, nah kemudian habis itu kombas, nah habis itu apa? CO2-nya jadi di sini pasti increase. Karena itu yang sudah terjadi bertahun-tahun. Kayak misalnya selam bersih, terus Chevron, apalagi semuanya pasti dulunya sebelum berapa tahun yang lalu, 10-20 tahun yang lalu itu pokoknya ngambil dari perut bumi aja. Nah, jadi makanya cadangan yang ada di perut bumi itu keluar dan kemudian dikombas. Yang tadinya misalkan CO2-nya misal ya tanpa fuel crude oil, misalkan ini ada misalkan ada 10.000 molekul misalkan. Nah, dengan adanya fuel yang dikombas ini, wah, CO2-nya di sini jadi makin banyak. Misalkan jadi 10 juta misalkan gitu. Dari mana? Karena dari sini ada karbon dalam bentuk oil. Nanti kan ada gasoline dan sebagainya. Nah, ininya akan menambah ini. Nah, kalau menambah ini, ya sudah, akibatnya si greenhouse effect-nya akan makin terbentuk. Nah, ini global warming. Nah, akibatnya memang temperature yang ada di seluruh dunia itu pasti increases. Ada fakta yang unik, yaitu kalau misalkan kita pakai data gitu ya, datanya data CO2 ppm every year. Ini sangat mengherankan. Nah, ini before present yang ini kan. Jadi misalkan year before present. Nah, kalau dilihat 800.000 tahun yang lalu gitu ya, ini teh berupa cycle, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun gitu ya. Tetapi pas di sini ini the highest ya, ini. Nah, terus yang di sini langsung melejit gitu. Apa ini? Nah, ini kurang lebih kalau kita lihat kurang lebih ini akibat dari revolusi industri. Jadi France dulu segala macam dia punya industri. Jadi banyak combustion segala macam. Nah, sekarang kalau dulu kan car nggak ada, motorcycle nggak ada. Nah, di situ hanya ada pabrik gitu ya. Nah, itu melejit. Terus makin banyak ada car, ada apa. Waduh, produksi CO2-nya makin banyak lagi banget. Nah, sekarang di sini ini data mungkin yang terbaru. Nah, ini in May 2019. Nah, ini dia berupa cycle tapi lama-lama makin tinggi gitu. Makin tinggi. Jadi ini udah sampai 400. Nah, ini 400 ppm rata-rata kali ya. Nah, ini saya nggak tahu ini artinya apa. Cuma dia ingin menunjukkan bahwa concentration CO in atmosphere itu increases. Nah, CO2 and temperature itu ada correlation-nya. Coba. Nah, jadi ini nggak tahu dia ada di mana. Tetapi CO2-nya tadi kan di sini ini kan the highest itu 415.39 ya. Nah, di sini
Kalau kita lihat 400 aja. Nah 400. Nah ini saya nggak tahu temperature apa. Pada 1,3-1. Nah ini temperaturenya. Oh ini apa maksudnya nih ya? Nah maksud saya ingin membuktikan bahwa semakin increase si concentration CO2 in atmosphere itu bentar ya, ini I think minus 47, ini mungkin nggak tahu, ini mungkin 10. Jadi temperature climate change-nya itu dia increase gitu ya. Coba ini apa ya? Oke, ini 0. Ini surface temperature. Jadi pada di daerah sini kurang lebih yang dulunya berapa tahun 1800 ini dia mungkin dingin, tapi lama-lama dia naik. Jadi ini berkaitan sama earth surface-nya. Dia temperature-nya ternyata increase. Jadi dia naik 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat. Kalau ini masih naik, oke lah dia naik 1 derajat. Tapi ini udah cukup signifikan untuk katakan ice yang ada di pole itu pasti melt. Yang pertama. Kemudian kalau ice nya melt, kemudian surface area-nya pasti increases. Ya kayak gitu. Makanya permukaan air laut di Indonesia ada kenaikan. Nah, paling gitu. Udah, kita back ke sini. Oke. Nah, ini footprintnya udah. Jadi ini mah untuk lebih banyak kontrol CO yang ada di udara kayak gitu. Oke, nah kita mau bahas sekarang fusion di sini, fusion and fission. Oke, fusion. Kalau fission ini pembelahan ya, fusion itu gabung ya. Ini berkaitan sama nuklir. Jadi dia connected sama nukleus. Nukleus berarti kalau sebelum-sebelumnya reaction itu melibatkan ada reaction yang namanya acid and base. Kalau acid base itu adalah misalkan HCl sama NaOH. Nah ini salt and water. Nah di sini there is no electron transfer happen here. There is no electron transfer. Nah kemudian kalau misalkan Fe ditambah HCl, di sini akan ada FeCl2 and then hydrogen gas. Nah di sini ini mulai ada electron transfer. Jadi 0 plus 2 berarti Fe nya itu release 2 electron gitu ya. Nah ini without electron, ini involve electron. Nah ini yang sering terjadi, yang maksudnya yang berkaitan sama reaksi alam yang sering terjadi everyday itu kurang lebih ini. Nah ini yang jarang-jarang terjadi nukleus. Nah ini tertentu gitu ya. Nah kalau nukleus, di dalam nukleus ada yang namanya proton and neutron ya. Nah sekarang proton neutron itu ada di dalam nukleus. Nah di sini, ini dibilang nuclear reaction are very different to chemical reaction. Kenapa? Chemical reaction itu adalah involve electron or without involve electron ya. Nuclear reaction involves change. Ini udah jelas, nuclei of atoms ya. Jadi nuclei may given of particle. Given of partikelnya pasti ada protonnya or neutronnya gitu ya. Nah di sini partikelnya absorb neutron, kemudian split into smaller nuclei. Jadi misalkan uranium ini kalau nggak 192
Misalkan dia jadi tiba-tiba jadi barium. Ini 137 seingat saya ya. Oh, Jadi become different atom karena nukleinya dia fission. Nah, ini pecah ya, fission. Dia split gitu ya. Oke, join together to larger nuclei. Oke, ini namanya fusion. Nah, during nuclear reaction, atom of particle element may become atom different element. Oke, jadi ini mah udah dijelasin tadi, split segala macam atau bigger become another element gitu ya. Contrast with a chemical reaction. Kalau chemical reaction, nah tadi udah saya bilang info valence electron in outer shell. Ya, tadi berkaitan info elektron. Di sini lebih jelas lagi elektronnya yang ada di outer shell gitu ya. They may be transfer like a redox, kemudian O formation ions, kemudian O share, ini covalent bonding. Nah, but no chemical reaction involved in atom becoming different one. Jadi nggak pernah dia, kalau chemical reaction itu nggak pernah dia pecah jadi kecil menjadi atom lain atau menjadi molekul lebih besar dia menjadi atom yang lain. Nggak pernah di dalam chemical reaction gitu ya. Oke. Kemudian nuclear binding. Oke. Nah, the particle and nucleus, oke, itu held together very strong forces gitu ya. Energy is released when proton and neutron come together to form nucleus. Nah, oke, misalkan sodium 11 Na. Berarti di sini 23 ini. Jadi in nucleus there is 11 proton and 12 neutron, right? Nah, di sini ini caranya gimana? Si proton ini misalnya ini proton, ini neutron, ini proton. Jadi pasti di antaranya terletak neutron. Karena kalau berdekatan si protonnya pasti repel gitu ya. Berarti dia proton sama neutron ada bersamaan di tempat yang sama, itu pasti ada yang namanya forces yang kita hold them together gitu ya. Nah, ketika protonnya dia ada masuk gitu ya, ini proton masuk jebret gitu ya. Nah, di sini pasti ada energy release di sini. Berarti energy release. Kenapa? Karena ini ada energy hold together, ditembak, ceger. Nah, akhirnya ini mau nggak mau melepas energi tertentu, ya gitu. Nah, the nuclear binding energy, itu adalah energy required to break apart nucleus into proton and neutron again. Nah, ini mah definisi, mau nggak mau harus ikutin ya. Jadi energy required to break nucleus into protons and neutron again ya. Now, the binding energy is not something that nucleus has. It is energy released when the nucleus is formed, kemudian required to break it apart again. Jadi maksudnya pecah lagi ya. Jadi gini, kalau protonnya masuk, ini rilis. Tapi kalau protonnya keluar, ini require. Selalu begitu. Ya. Jadi misalkan proton masuk, dia rilis 1 kilojoule. Nah, kalau misalkan dia lepas, harus kurang lebih 1 kilojoule juga. Gitu ya.
If the binding energy for nucleus is divided by total number of neutron, we get average binding energy per nucleon. Oke, nukleon itu yang ini 23. Measure the stability of the nucleus. Oke, nah di sini dibilang greater binding energy per nucleon, berarti makin besar nilainya, artinya more stable. Oh, okay. Ya. Nah, terus figure C.6 ini binding energy per nucleon again nucleon number. Nah, most stable nuclei have mass around 60. 60. Okay. Nah, kemudian ini shade in the pink, kemudian the highest binding energy per nucleon. Nah, ini yang 60 highest. The most stable itu ini sama ini. Kita mau lihat si gambarnya kayak gimana sih. Wow. Oke, yang ini. Berarti kalau energinya bindingnya besar, berarti more stable ya. Nah, ini naik mentok sampai Fi. Nah, kemudian di sini mulai menurun ya. Mulai menurun. Varies with total number of nuclei. Okay. Per nukleon. Oke, berarti yang terletak yang kurang lebih stabil itu di sininya. Nah, kalau ini juga memang nggak stabil yang ini deh. Ya, nggak stabil. Berarti yang stabil itu terletak di sini ya lah. Ya. Nah, ini dibilang, ini bilang the most stable ya nuclei. Bentar. Oke, nah yang ini tuh yang paling stabil, di tengah-tengah paling stabil. Jadi kalau atom-atom yang ada di sebelah sini, ini nanti dia fission sering terjadinya. Kalau yang ini seringnya adalah fusion, mau gabung. Tujuannya untuk membentuk stabil kesini lah gitu. Ya, oke. Nah, di sini molekulnya terlalu gede, nukleon numbernya terlalu besar. Kalau di sini nukleon numbernya terlalu kecil. Ya, terlalu kecil. Nah, kita lihat yang ini. Ini semua membahas tentang energi. Indonesia itu merupakan bangsa yang beruntung, many resource gitu ya. Nah, di sini memang perlu orang-orang yang katakan mau memiliki hati yang jujur, hati yang tulus, nggak hanya untuk diri sendiri, tapi ini repot untuk cari orangnya. Kenapa? Di Indonesia itu punya, tadi kan kita berbicara mengenai crude oil ya. Nah, crude oil ini di Indonesia juga cukup banyak, tetapi yang menjadi peluang besar adalah biomass energy. Nah,
Kenapa? Itu adalah satu bukan, I think not beruntung, bukan, not lucky gitu ya. Itu Indonesia in the Khatulistiwa. Ya, in the Khatulistiwa atau yang katakan tropis, itu memang tempat yang cocok untuk plant itu grow. Jadi many plant to grow. Ya. Jadi di Indonesia itu banyak banyak kayu segala macam apa. Nah, ternyata itu keuntungannya apa? Ini adalah renewable resources. Ya. Yeah. Kan kalau misalkan burn CO2. Nah, CO2 fotosintesis diambil lagi kan, absorb by plant. Right. Ya. Berarti ini memang katakan dibilang zero carbon. Kenapa? Karena karbonnya nggak nambah, karena dia cuma siklus aja, gitu ya. Nah sekarang lagi banyak berkembang biomass energy. Contoh misalkan in the Sumatera itu banyak yang namanya, yang buat minyak teh apa ya? Palm tree ya. Nah itu banyak banget. Nah palm tree-nya itu buahnya, pohonnya gede banget, berapa kilo. Nah ini bisa tujuannya untuk dibakar, kemudian dia untuk menghasilkan energi. Ya, sementara dibakar ada sekarang ini sering dipakai untuk pupuk. Gitu. Nah sekarang bisa dimanfaat untuk hasil energi. Nah energi nanti si biomassnya itu, nah ini biomass maksudnya si batang pohonnya atau apa segala macam buahnya gitu ya, biomass. Nah itu nanti setelah dibakar itu menjadi ash. Nah ash itu mengandung fertilizer. Ya, dia banyak misalkan mineral K+. Nah ini bisa dipakai untuk fertilizer, dikembalikan ke tanah lagi. Jadi di sini banyak banget gitulah. Cuma memang di Indo nggak ada nuklirnya, sedikit banget kalau nuklir. Yang banyak itu nuklir itu minimal filling itu ada di daerah yang dingin segala macam, kayak Russian gitu. Nah itu banyak nuklirnya itu. Ya. Jadi rasanya mah Tuhan adil ya. Jadi di Indonesia tropis kemudian banyak ini, tapi di tempat lain tetap aja energi ada yang lain gitu ya. Nah ini heavier, nah ini berkaitan sama nuklir. Tapi nuklir ada berbahaya, nanti bisa kita discuss lagi. Nah heavier nuclei itu right, yang ini di sisi kanan. Heavier berarti yang nukleernya besar, yang tadi. Yang fission ya. Fission, that's right. Nah, betul. Ini akan terjadi fission, cenderungnya, tendensinya. Ini can undergo fission, kemudian split. Kemudian akibatnya apa? Ini akibatnya increasing binding energy per nukleon. Jadi kan energi per nukleon. Jadi kalau misalkan split, apa yang terjadi? Nukleonnya kan become smaller. Nah, become smaller akibatnya pembaginya kecil. Berarti ketika pembaginya ini kecil, paling nilai si rasio banding energi per nukleonnya itu increase gitu ya. Nah, kalau untuk lighter, berarti dia pasti fusion, join together form, nah giving higher binding energy per nukleon. Kok bisa ya? Bentar. Higher binding energy per nukleon. Yang kan dia energi, ini nukleonnya kan kecil. Harusnya decrease ya kalau secara logika. Kalau maksud saya begini, energi over nukleon gitu ya. Jadi kalau nah ini maksudnya, ini yang kepikir saya ini harusnya decrease gitu ya.
tetapi ada faktor yang lain karena kan gini, conditionnya energi per nukleon. Kalau misalkan kecil lighter, ini antara 2 sama 4. Kalau ininya tetap, ya, kalau ininya tetap, artinya total kan decrease kan, ya, tetapi nggak decrease. Nah, tadi kita balik, misalkan ini ada proton sama neutron di tengah. Kalau proton, oke. Nah, di sini yang dimaksud energi ininya itu ketika protonnya membesar, energinya increase. Ya, energinya increase. Makanya dibilang higher binding energy per nukleon. Ya, rada pusing ya. Wait. Kalau yang hijau-hijau mah udah Oh, iya. rada kebayang. Yang merah-merah ini. So if they go through, there will be more proton and neutron, Ya, which means should it be lower? lower energy ya, karena dia rilis ya. Oh, Gitu nggak sih? yeah. Okay, yeah. Berarti besar rilis. Terus gimana yang menurut Rafael? Join together. I guess the more they go through fission, the energy also. Oh wait. Kalau dia ini proton neutron, ini join, ini energi rilis. The ratio stays the same, yeah. Like increased proton neutron, and that means the binding energy is also increased. Iya, rasa rasionya teh asa mirip-mirip harusnya. Yeah. So that means for fusion, as the nucleon number increases, the binding energy also increases. So then the binding energy per nucleon is highest when it is high nucleon number and high binding energy number. Ya, masih oke, setuju dengan apa yang tadi Rafael bilang. Right? Right? Yeah. Ya, oke. That's how. Nah, sementara masih belum bisa untuk made it clear, tapi setuju dengan pendapat Rafael ya. Oke. Nuclear fission. Oke. Paling sampai sini dulu, nanti kita continue ya. Continue the next week. Ini mah seru nih. Fission, jeprek apa fission. Nah, ini uranium. Nanti ini apa fission chain kan, ada rantainya chain. Nah, chainnya ini prosesnya ini akan namanya, kalau nggak salah proton atau apa, ini proton. Jadi ketika uranium pecah, fission proton and barium gitu ya, dia akan rilis two proton atau two neutron I think. Ya. Nanti dia ada 3. Setiap satu uranium fission ya, kenapa si uraniumnya ini pecah, dia kena neutron. Setiap satu fission itu dia akan melepaskan 3 proton ya. Jadi satu fission melepaskan 3 proton.
Satu fission melepaskan 3 proton di sini. Nah, Oh, I jadi see. multiply artinya. Nah, kurang lebih inilah yang dipakai untuk nuclear reactor. Yeah. Jadi ketika dia rilis energi, nah ini kan ini rilis energi, terus ngelepas tiga lagi menyebabkan rilis energi. Jadi energinya tuh multiply-nya 3, pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3. Jadi makanya nggak tahu, saya lupa, anggap aja misal ini ya, karena big energy, ini belum tentu benar, tapi maksudnya untuk menggambarkan bahwa energinya very very big. Misalnya 1 kilo uranium itu bisa menghidupi 1 pulau Jawa misalkan selama sebulan begitu. Jadi dari mana? Kalau misalkan biomass itu sangat banyak banget yang perlu dibakar apa segala macam. Ini mah 1 kilo. Jadi very very big gitu maksudnya. Nah, itu potensi energi dari nuklir. Tapi kalau nggak dijaga, nanti saya akan bisa cerita, kalau nggak dijaga rapi sesuai dengan prosedur, sekali ada bocor, udah rusak semua. Seperti Chernobyl sama kalau Jepang oleh karena ini ya, oleh karena gempa kalau nggak salah, jadi buyar segala macam. Nah, Oh iya. iya, jadi sangat-sangat very very big. Ini mah energi for the future, salah satunya bioenergy, kemudian nuklir ini. Ini. Kalau yang crude oil udah lama banget. Nah ini justru udah mau ditinggalkan. Kenapa? Karena inginnya clean energy. Gitu. Oke, paling sampai di sini dulu. Sama ya, liburnya sampai katakan sampai minggu depan lagi ya.